Di bahasa Indonesia judulnya apa? Bangunlah dan berjalanlah, iman dan kesembuhan. Get up and walk, faith and healing. Apa yang akan kita pelajari malam ini? Apa? Bisa. Tidak, dia mau ambil yang dari Sahabat, ini kita akan belajar tentang stories of healing. Garis bawah itu stories of healing. Jadi kita akan mendengar cerita-cerita yang di dalamnya mengandung pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan. Ingat, salah satu perbedaan orang Ibrani dan orang Greka. Orang Greka knowledge, orang Ibrani character. karakter. Yang kedua, orang Ibrani atau orang Greka theoretical, orang Ibrani practical. Source of knowledge-nya orang Greka ratio. Orang Ibrani inspiration. Kemudian dalam tulis menulis orang Greka stylenya apa? Propositional seperti hukum Tuhan. Yang pertama jangan ini, yang kedua jangan itu. Di Ibrani juga ada, tapi dibandingkan dengan style orang Ibrani, maka kelihatan perbedaan antara Greka dan Ibrani. Yesus ditanya, "Who is my neighbor?" Jawabnya dengan apa? Kalau orang Greka ditanya, siapa kamu punya tetangga sesama manusia, orang Greka akan katakan nomor satu ini, nomor dua. Kalau orang Ibrani datang, siapa tetanggamu? Langsung dia apa? Bercerita. Nah, kita harus metik sendiri dari dalamnya apa pelajaran. Jadi di sini juga nanti saya dapati pelajaran malam ini cerita-cerita. Di Alkitab, kalau saudara hitung Arthur Maxwell punya bedtime stories, dari Kejadian sampai Wahyu ada sekitar 500 cerita. Ada yang bentuk proposisional, tapi dibandingkan dengan cerita kelihatannya banyakkan ceritanya. Baik, introduction dibuka dengan the most dreaded thing in life adalah apa? Apa yang saudara paling takutkan dalam hidup? Ada orang takut kematian. Ada. Dulu waktu saya bikin ceramah di Jalan Tamrin tahun 74, ada businessman yang hadir. Tiap malam hadir. Di malam yang pertama, sudah saya bicara, khotbah selesai. Dia bilang, "Pendeta, boleh kita bicara sebentar?" Boleh. Cerita. Dengan saya dapat surat undangan untuk hadir di ceramah ini. Baru tadi pulang dari Singapura, saya tiba, saya lihat itu surat undangan, saya langsung datang ke sini. Dia cerita bagaimana dia takut mati. Jadi di pesawat,
di mobil, di mana aja takut mati. Jadi dia untung ini malam datang. Tiap malam tidak pernah absen 21 malam. Akhirnya dibaptis. Banyak orang takut penyakit cancer. Sebentar, jangan-jangan apa? Jangan-jangan. Saya pribadi juga punya sesuatu yang saya takutkan. Waktu saya mau operasi pneumonia, saya bilang sama Hudi Muskita, Hud, tolong bikin acara pengurapan untuk saya. Bukan untuk mati ya, Hud. Doakan supaya saya sembuh. Karena orang sini banyak, orang Indonesia, kalau diurapi mau main kan? untuk salah. Kalau selalu baca Alkitab, setiap ayat yang berisi pengurapan orang sakit, ayat berikutnya tentang kehidupan, kesembuhan. Jadi kalau saudara diurapi, bukan berarti supaya cepat segera mati, tapi mentalitas Indonesia perlu re-education. Kita diurapi minta supaya kalau Tuhan berkenan sembuhkan, kalau tidak saya sudah siap. Yang saya takutkan itu penyakit. Saya sekarang menderita penyakit Parkinson. Yang saya takutkan jangan sampai memorizing power saya hilang. Kalau itu sampai hilang, ya nggak ada gunanya lagi hidup di dunia. Jadi doakan, kalaupun saya masih sakit, biarlah badan saya sakit, biar otak saya tetap segar sampai saya mati. Ada teman saya datang ke rumah, mungkin dia mau menghibur saya, motifnya baik. Dia bilang begini, Pak Sumana, dia dapat Parkinson, tenang-tenang aja. Kenapa? Karena orang yang kena Parkinson itu orang hebat-hebat. Muhammad Ali yang terkenal. Lalu di bintang film ini kan Pak Sumarna bekas ketua karena kalau orang-orang ini cuma ketua SIDA yang nggak akan dapat. Saya nggak nyaut, saya diamkan aja. Tapi dalam hati saya, kalau boleh saya pilih, saya lebih ketua sidang biasa, tapi sehat daripada bekas ketua umum karena Parkinson. Memang nggak enak itu sakit. Seperti Reagan sampai lupa bahwa dia itu pernah jadi presiden. Nggak kenal istri, nggak kenal siapa. Dia hidup, bernapas, melihat, tapi seolah-olah dia hidup sendirian di atas dunia ini. Jadi setiap orang punya apa? Rasa takut. Rasa takut. Apa yang paling ditakuti itu isi sendiri. Nah, Tuhan berjanji itu apa? Untuk menolong kita di dalam masalah yang paling kita takuti. Di zaman Alkitab dulu, apalagi Perjanjian Lama, apa yang paling ditakuti? Kusta. Karena seorang bila mana didiagnos oleh imam, kamu kena kusta. Jangankan orang biasa, raja yang berkuasa pun harus apa? Diasingkan. Turun dari tahta. Tongkat kerajaan segera dialihkan kepada orang lain. Dan dia harus hidup di mana? Di pengasingan. Lalu kalau dia mau masuk kampung untuk satu keperluan, dia harus berteriak. Dia tutup mulutnya. Najis.
najis, orang pada apa? Begitu. Sehingga penyakit kusta di zaman itu dianggap lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Lebih baik mati daripada terus menderita kusta. Karena kusta membuat orang menderita bukan cuma jasmani, tapi menderita batin betul. Apalagi doktrin waktu itu mengajarkan kusta itu adalah the finger of God. Kutuk langsung dari jari Tuhan. Jadi kalau seorang kena kusta, sudah sakit badannya, mentalnya juga, batinnya tertekan. Makanya bila mana orang kusta itu disembuhkan oleh Yesus, senangnya nggak keturunan, orang Jakarta bilang. Senang sekali. Apa yang menarik dalam cerita ini? Apa yang pertama? Judulnya di hari Minggu apa judul? Touching the untouchable. Bahasa Indonesianya menyentuh apa yang sebenarnya bukan tidak dapat, tidak boleh. Untouchable itu tidak boleh disentuh karena dia apa? Najis. Touching the untouchable. Coba kita baca cerita yang pertama ini dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4. Silakan yang dapat. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Baik, setelah Yesus turun dari bukit, apa? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saya selak sedikit ya. Ini tidak ada dalam pelajaran, tapi untuk saudara ketahui, Yesus itu hidup between the mountain and the valley. ya, letter M mulainya. Jesus live between the mountain and the multitude. Untuk apa di mountain? Berdoa. Itu untuk recharge. Lalu sesudah recharge, dia turun dari bukit kemana? Ke kotnya aja. Ke multitude. Dan di sana dia tunjukkan kuasanya. So between the mountain and the multitude. Terus baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Baik. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Baik, kita pelajari sedikit dalam bahasa Greka kata can. Kalau kamu mau, kamu bisa. You can. You can make me clean. Kamu bisa membuat saya clean. Nah, kata can dalam bahasa Grekanya adalah apa? Dunamai. Dunamai bahasa Inggrisnya yang dekat dengan itu apa? Dynamite. Dynamite.
Apa dynamite? Power. Power. Kalau orang mau membongkar batu gunung untuk membuat terowongan kereta, nggak bisa pakai martil, pakai alat biasa. Harus pakai apa? Dinamit. Jadi di sini kelihatan kalau dalam bahasa Grekanya engkau mempunyai dinamit, kuasa untuk menyembuhkan. Baca terus. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Baik. Kalau orang sakit kusta tidak boleh dijamah, karena itu akan membuat seorang najis. Itu di dalam Levitikus Imamat 13 44-51 ada aturan-aturan main tentang orang kusta. Kalau kusta itu sudah menyebar ke tembok rumah, ke tempat tidur dan lain sebagainya, kalau di sana ada aturan main begini. Tapi di sini Yesus dia sentuh. Pertanyaan, why did he touch him? Why did he touch him? Oh. Nah jawabnya, baca di Sano Ages 360 hari Minggu, paragraf kedua sebelum terakhir. Pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang kusta dari penyakitnya yang mengerikan itu menjadi suatu ilustrasi tentang pekerjaannya dalam menyucikan diri, menyucikan jiwa dari dosa. Ulang, bagus sekali itu kali ini. Pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang kusta dari penyakitnya yang mengerikan itu menjadi suatu ilustrasi tentang pekerjaannya dalam menyucikan jiwa dari dosa. Orang yang datang pada Yesus itu penuh dengan kusta. Racun penyakit yang mematikan itu merajalela pada seluruh tubuhnya. Baik, saudara-saudara pernah lihat orang kusta? Iya. Di Indonesia kadang-kadang kita rasa heran kenapa pemerintah biarkan atau bagaimana ya, itu di traffic light dibiarkan orang kusta duduk minta-minta, kasihan. Ini kita lihat kalau orang kena kusta jarinya Putus. lalu batang hidungnya tidak kelihatan Lubang sudah lubang aja, bulu matanya habis. Kalau lihat sangat mengenaskan. Makanya dikatakan it is worse than death itself. Lebih baik mati daripada menderita kusta. Lalu doktrin yang merajalela waktu itu, doktrin umat Tuhan, bahwa orang yang kena kusta itu adalah kena apa? Kutukan. It is the finger of God. Jari Tuhan sendiri kena kutuk. Jadi sudah menderita jasmani begitu hebat, ditambah lagi penderitaan batin. Jadi saudara bisa bayangkan waktu orang ini sembuh, betapa gembiranya. Terus racun penyakit yang mematikan itu merajalela pada seluruh tubuhnya. Murid-murid berusaha mencegah guru mereka supaya jangan menjamah orang kusta. Karena seorang yang berani menjamah seseorang yang kena penyakit kusta menjadikan dirinya juga najis. Jamahannya memberikan kuasa yang memberi hidup. Penyakit kusta disembuhkan. Demikian pula dengan kusta dosa yang telah berakar dalam mematikan dan mustahil disucikan oleh kuasa manusia.
Baik, jadi itu menjadi gambaran begitulah Yesus menyembuhkan orang dari apa? Dari kusta dosa. Saya pernah dengar keterangan pendeta Chuck Smith. Dia bilang kenapa Yesus di dalam menyembuhkan penyakit ini bukan cuma case yang pertama. Artinya dia pertama ketemu orang kusta, dia jamah. Ada orang yang kusta lain, dia cuma berbicara. Seperti yang 10 orang yang ada itu. Dia punya keterangan bagus juga. Dia bilang begini, di sinilah kita melihat bahwa Tuhan itu tidak terpatok kepada satu model. Ya, di dalam pekerjaan apapun yang dia lakukan tidak terpatok kepada satu model harus ini. Kalau ini penyakitnya harus ini. Kalau ini enggak. Dia bilang begitu. Jadi karena dia punya power, dia kadang-kadang dia touch orang yang buta aja. Kadang-kadang dia cuma raba, kadang-kadang dia ambil, dia ludah. Iya. Bagus juga dia punya keterangan. Chuck Smith, saya suka dengar juga. Saya tiap pagi. Bagus dia. Sudah suaranya enak. Tapi sudah meninggal ya? Hah? Sudah meninggal ya kan? Meninggal. Ya. Itu cuma rekaman aja. Jadi sekarang apa pelajarannya? Mengapa dia jamah yang satu ini? Jawabnya di paragraf terakhir. Jadi inilah paragraf yang terpenting, apa kalimat terpenting di halaman ini. Barangkali dengan menyentuh orang yang sakit kusta itu, Yesus menunjukkan bahwa tidak peduli betapa buruk sekalipun adanya dosa itu, dosa kita, Dia akan mendekat kepada mereka yang rela untuk diampuni, disembuhkan dan disucikan dari dosa. Siapakah yang Anda kenal sekarang ini sedang menderita sesuatu yang kita lihat hari ini sebagai penderita kusta? Yakni apa saja yang membuat seseorang mundur, ketakutan dan karena tanggapan orang-orang lain? Bagaimanakah teladannya Yesus dapat menolong Anda memahami bagaimana caranya berhubungan dengan orang itu? Baik. Kalau diminta untuk disimpulkan, bunyinya bagaimana? Kalimat-kalimat ini. Tapi bisa aja argumentasi terjadi oleh karena dia punya power. Nah kalau kita sudah tahu dia penyakit kusta, kalau kita touch artinya kita yang bisa kena. Mungkin dengan menjamah orang kusta itu, Yesus menunjukkan tidak peduli berapa besar dosa kita, Dia akan datang dekat. Jadi ini pelajaran rohaninya untuk menunjukkan bahwa tidak peduli berapa besarnya dosa seorang, Yesus mau datang dekat kepadanya yang ingin untuk diampuni dan dibersihkan dari dosa-dosa. Chuck Smith punya idea itu bagus dicatat. Pertanyaan, Silakan. tadi dibilang kusta adalah kutuk. Nah, apakah kusta ini kita pada zaman Yesus itu kita bisa lihat dari persoalan medis
atau teologi. Ini kusta dianggap hukuman langsung dari Tuhan. Dari Tuhan. Itu Anggapan Tanggapan orang. itu pengajaran orang Yahudi. Yahudi. Sebenarnya tidak demikian. Karena buat orang Yahudi, kalau orang kena kusta, dia kena jadi Tuhan. Artinya judgment dari Tuhan. Itu doktrin menambah derita orang yang sakit. Tapi itu tidak benar. Itu adalah kepercayaan dari orang Yahudi. Bukankah ada orang ambil dari Miriam pendeta itu? Waktu Iya, Miriam contoh jadi kusta Miriam. itu. Enggak ya? Atau Gasi. Waktu mereka lawan Musa. Jadi ajaran orang, tapi enggak tahu. Ya, ada waktunya Tuhan gunakan itu sebagai alat untuk judgment. Judgment-nya. Seperti Maryam. Apa yang Maryam katakan sampai dia kena kusta? Sosial. Apa yang menyebabkan sampai Maryam Maria kena kusta? Jealousy. jelas ya. Siapa yang Musa. dijelas? Musa. Maria. Yang jadi sasaran dari kritikan. Istrinya Istri Musa. Musa. Istrinya Musa. Kenapa istrinya Musa? Media. Orang Midian. Kulit hitam. Hitam. Istrinya Musa itu kulit hitam. Jadi salah satu yang dikecam oleh Maria ini, kenapa kamu kawin sama orang Hitam. Kusi. hitam? Oh, itu. Karena terlalu banyak bicara, Tuhan kasih yang lebih putih Lebih putih kepada dari Maria. pendeta. Karena dia bilang hitam dikasih putih. Kalau kamu mau yang lebih putih, saya ada yang lebih putih. Yaitu apa? Kusta. Kusta. Kemudian siapa yang berdoa? Musa. Harun. Harun. Harun berdoa. Dan dia minta kepada Musa juga supaya disembuhkan. Sembuh atau tidak? Sembuh. Itulah Musa. Dan saya harus baca Patriark dan Prophet. Waktu Musa dikritik, dikecam oleh saudaranya sendiri, apa reaksi Musa? Dia nggak balas. Diam. Diam saja. Jadi di gereja kalau sudah dikritik orang, dibicara jahat, diam saja. Kenapa? Kenapa kita mesti diam kalau dikritik, dimaki-maki orang? Karena pembalasan itu Milik Tuhan. Tuhan yang punya. Jadi kalau saudara membalas, saudara mengambil hak prerogatif Tuhan. Jadi kalau saudara dikritik, dimaki, diapain, diam. Pembalasan itu Tuhan punya. Satu kali saya kasih keterangan ini di satu kumpulan Bible study. Jadi Pak Sumana kita tidak boleh balas, kata seorang ibu. Yang saya baca begitu, jangan kamu balas, karena pembalasan Tuhan punya. Tapi Tuhan akan balas ya, Tuhan akan balas ya. Saya bilang, sister, itu urusan Tuhan. Dia penasaran sekali. Jadi begitulah Musa. Tidak heran kalau Musa disebut orang yang paling Sabar. Ahok nggak boleh dengar begitu pendeta. oh iya, Si Ahok Ahok lain lagi. langsung disamper. Kalau Ahok lain lagi. Dia pakai Alkitab yang lain. BPK juga udah ditantang sama dia. Hari Senin tentang serdadu Roma
The centurion. Centurion itu artinya apa? Kepala Rumah. berapa? kepala antara 100 orang, 80. 80 sampai 100 orang. Apa problemnya? Hambanya sedang sakit. Kelihatannya akan apa? Mati. Waktu Yesus dikasih tahu, Yesus katakan, saya akan datang ke rumahmu. Tapi dia katakan, jangan. Saya merasa tidak layak kalau kamu datang ke dalam rumahku. Lalu apa katanya? Lalu apa reaksinya? Dia minta Yesus apa yang mau dibilang sama Dia bilang, bicara saja. Ya. Karena saya ini mempunyai anak buah di bawah saya. Kalau saya katakan kepada anak buah, pergi, anak buah saya pergi. Kalau saya katakan tinggal, anak buah saya akan tinggal. Lalu apa reaksi Yesus? Coba baca pasal 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ini cerita yang kedua. Siapa yang dapat baca? Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kapernaum apa istimewanya? Home base. Itu home base-nya Yesus. Seperti pesawat Philippine Airlines, mau kemana aja singgah dulu di mana? Filipina. Di Manila. Singgah lagi ke Manila, sampai perjalanan seringkali muter. Tapi sudah begitu. Nah, Kapernaum ini kotanya Yesus. Terus Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. baik, biasanya yang heran siapa? Yesus. Nah, biasanya Orang. Biasanya orang. kalau sudah baca Markus, setelah melihat Yesus menyembuhkan orang itu, Heranlah. takjublah orang banyak. Setelah mendengar khotbahnya Yesus, heranlah orang banyak. Kali ini giliran siapa yang heran? Yesus. Yesus. Kalau Yoke Mambu heran melihat Yesus, itu biasa. Tapi kalau Yesus lihat Yoke Mambu, lalu Yesus heran, itu apa? Luar biasa. Luar biasa. Maka heranlah Yesus. Biasanya orang banyak yang heran. Karena dia punya apa? Iman. Iman. Baik. Di dalam cerita mana lagi yang mirip-mirip ini? Dalam kitab Injil ada cerita lain yang mirip-mirip ini. Imannya hebat, di antara orang Israel pun tidak ada dijumpai iman seperti ini. Coba saya pikir.
di cerita mana yang mirip dengan ini? Dan yang Yesus lihat heran ini bukan orang Yahudi yang ngaku umat Tuhan. Dia adalah orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Tapi justru di antara orang yang dianggap kafir inilah terdapat seorang yang punya iman yang tidak pernah Yesus lihat di antara orang Yahudi yang mengaku umat pilihan Tuhan. Baik. Sudah ada yang ingat satu? Saya kasih waktu 1 menit lagi. Huruf pertama. Siapa yang mirip-mirip imannya seperti Centurion ini? Cornelius lah. Orang kafir juga ya. Ya. Perempuan Kanaan dari Siro Tunisia. Yang di Anak perempuannya dirasuki. setannya. Lalu dia bawa kepada Yesus. Orang Jakarta bilang Yesus apa? Cuekin dia, nggak digubris. Murid-murid lagi lebih itu lagi. Murid-murid bilang apa? Suruh aja dia pulang. Kalau kita mungkin kita terus pulang. Tapi itu perempuan gimana? Tetap begging. Sudah dicuekin, boleh disuruh pulang baik. Ya tetap begging. Akhirnya Yesus katakan, ini yang paling tidak enak. Aku dikirim hanya untuk orang Israel, bukan kepada orang yang bukan Israel. Itu penolakan. Tapi wanita ini tetap tidaklah baik bagi kita memberikan roti kepada siapa? Anjing. Siapa yang ngomong demikian? Kalimat itu datang dari siapa? Yesus. Dan anjing yang ditulis di situ, kalau sudah pelajari bahasa Grekanya, itu bukan anjing rumah. Anjing yang tidak punya tuan, anjing yang hina, anjing yang terbuang. Iya, tapi kan anjing juga boleh dong makan apa? Remah-remah yang jatuh dari mulut anak-anak. Yesus katakan belum pernah saya lihat tidak seperti itu. Jadi di dua peristiwa ini, satu orang Roma, satu orang Siro Tunisia, dua-duanya orang kafir. Tapi punya apa? Iman. Dan dua-duanya mendapat kesembuhan. Makanya judul pelajaran hari ini, judul pelajarannya adalah apa? Siapa anak perempuan itu? Orang dari Tunisia. Faith and healing. Bukan Afrika itu ya? Tunisia daerah mana itu? Kafir. Iya, Afrika. Iya. Menit. Ya. Di sebelah utara Israel. Jadi ini cerita kedua tentang iman dan penyembuhan. Kemudian cerita yang ketiga tentang siapa? Demon and pigs. Demon itu setan, pigs itu babi. Nah, saudara tentu masih ingat ceritanya. Yesus masuk ke tempat yang bernama Gadara. Disambut oleh siapa? Orang yang kesurupan,
tinggalnya saja di mana? Di kubur. Diikat tangannya, Dengan rantai. rantainya putus. Dia pukul-pukul badannya sampai luka. Murid-murid kabur melihat ketakutan. Tapi waktu melihat Yesus, dia terus Tenang. berteduh. Pendek cerita, akhirnya orang itu disembuhkan. Tapi untuk menyembuhkan harganya cukup mahal untuk orang-orang kampung. Semati itu babi. Berapa banyak babi? 2.000 babi masuk ke laut Galilea dan mati. No, kalau sampai 2.000 babi mati, perusahaan bangkrut dalam waktu sehari. Tidak heran pengusaha-pengusaha babi itu berembuk, kirim utusan kepada Yesus dan katakan, kehadiranmu membawa kerugian kepada usaha kami. Lebih baik kamu keluar saja dari daerah ini. Yesus kalau diusir, dia tidak maksa dirinya. Oke, kalau kamu tidak suka saya pergi dari sini. Yesus tinggalkan Gadara. Yang disembuhkan sudah siuman, sudah normal kembali, datang sama Yesus. Ya guru, saya ingin pergi kemana kamu pergi, berada di mana kamu berada. Dia kepingin menjadi salah satu murid Yesus. Tapi apa jawab Yesus? Pulanglah ke kampung halamanmu, ceritakan kepada sanak saudaramu apa yang Tuhan sudah buat kepadamu. Pelajaran apa yang kita dapat dari jawaban tersebut? Apakah minta bersama-sama dengan Yesus itu doa yang baik atau tidak baik? Baik sekali. Sangat baik. Kalau sudah berdoa, Tuhan, saya ingin bersama dengan Engkau. Kemana Engkau pergi, saya juga pergi. Kemana Engkau tidur, saya juga tidur. Tapi Tuhan katakan, no. Kalau Tuhan menjawab no kepada doa yang kita rasa doa yang baik, itu disebabkan karena Tuhan punya something better. Sesuatu yang lebih baik yang belum kita lihat hari itu. Tapi nanti sesudah 1 tahun, 2 tahun ke depan, menoleh. Oh, sekarang saya mengerti kenapa Tuhan jawabnya begini. Nah, dalam cerita ini juga, pada waktu Yesus berangkat tinggalkan tempat itu, berapa minggu kemudian Yesus kembali lagi. Jadi kalau saya baca ceritanya, ini tidak berhenti di Markus pasal 6. Mesti baca terus. Begitu Yesus tiba, sambutan bagaimana? Positif. Hangat sekali. Mereka berbondong-bondong dengar Yesus berkhotbah. Sampai lupa Makan. Karena hari sudah sore, maka Yesus mengadakan mujizat memberi makan kepada berapa orang? 4.000 orang. Jadi saudara jangan lupa, itulah background memberi makan kepada 4.000 orang. Ini orang yang mengikut Yesus, yang kemudian makan roti karena tidak ada makanan, berubah sikap. Tadinya mengusir Yesus, sekarang duduk di kaki Yesus mendengar khotbahnya sampai lupa makan. Mengapa? Mengapa? Apa yang mengubah sikap mereka? Orang yang dirasuk setan. Karena orang yang dirasuk setan itu bersaksi.
Hei, saya ini tadinya begini-begini. Kamu ingat saya tidur di mana? Kamu ingat kalau kamu lewat di sini? Bagaimana perasaan? Sekarang saya sudah tidak lagi begitu karena orang itu yang mengubahkan saya. Inilah yang disebut Irresistible urge. Kalau seorang sudah disembuhkan atau ditahirkan oleh Yesus, maka akan ada dorongan dalam dirinya untuk bersaksi. Jadi orang itu selama Yesus absen, bersaksi tiap hari. Jadi tanpa pergi ke seminari, tanpa hadir di promosi penata layanan, pelayanan pribadi, orang ini bisa meyakinkan orang banyak untuk percaya kepada Yesus. Pertanyaan, Ya, kenapa seakan-akan itu Yesus mengikuti itu perintah setan? di mana? Waktu dia kirim itu ke babi-babi sehingga babi-babi itu harus musnah. Itu kelihatannya Tuhan mengikuti perintah setan. Bukan begitu? Itu sana pertanyaan. Why the demon asked to be sent to the pigs? Baik, ada yang menjawab? Kemana pertanyaannya, Pak? Why the demon asked to be sent to the pig? The key. Jadi pertanyaannya Ferdi, seakan-akan Yesus itu ikut perintah itu. Itu kan aja setan dia kasih tahu waktu ketemu Yesus kan? Waktu dia mau keluarkan. Ah, betul. Oh, kalau nggak mau keluarkan orang, kasih aja orang di babi-babi. Iya, betul. Lalu Tuhan itu akan Baik, Pertanyaannya Ferdi, kenapa Yesus apa mau itu ikut begitu? idea? pertanyaan itu ada di buku Sekolah Sahabat. Oh, Coba buka hari Selasa. Paragraf ketiga. Baca pelan. Selasa paragraf ketiga. Banyak orang bertanya-tanya mengapa roh-roh jahat itu disuruh memasuki babi-babi itu. Salah satu tradisi mengajarkan bahwa roh jahat paling benci berkeliaran tanpa melakukan apa-apa. Mereka lebih suka memiliki tempat tinggal seperti itu, bahkan tinggal pada babi yang kotor sekalipun. Tradisi lain, roh jahat yang mencari tempat-tempat yang tandus. Lihat Matius 12 ayat 43. Ada juga tradisi Yahudi yang mengajarkan bahwa roh jahat akan dibinasakan sebelum pernyataan hari Tuhan yang terakhir. Terus, Namun yang terpenting adalah hal ini. yang terpenting adalah yang berikut ini. Kondisi rusak orang-orang dalam kisah ini, itulah tepatnya kondisi rusak yang setan inginkan bagi anak-anak Allah. Tapi Yesus benar-benar mengubah kehidupan mereka. Semua yang diusahakan setan lakukan dalam hidup kita harus mampu dan mau melepaskan mereka yang memilih menyerahkan dirinya kepada Kristus. Kalau tidak, kita tidak berdaya melawan iblis. Yang terakhir, Kita harus berada dalam salah satu pihak dalam pertentangan besar. Tidak peduli seberapa kejam dan tidak berkompromi kedengarannya, Yesus tidak pernah menyatakan kebenaran ini
dengan lebih jelas lagi daripada yang dilakukan ketika dia berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Di pihak mana kita berada, itu tergantung kita. Yang punya babi ini siapa? Orang Yahudi kan? Saya membaca keterangan ini adalah satu teguran kepada orang-orang yang mengaku umat Tuhan tapi mencari nafkah dengan memelihara. Jadi ada orang tanya kan, boleh nggak orang Advent jualan rokok? Boleh nggak orang Advent jualan minuman keras? Jawabnya apa? Nggak boleh. Ya kita nggak minum, pendeta, cuma jualan. Jadi suruh orang mati dia mau hidup. Tapi Indomaret jual rokok tuh bener. Jadi ini adalah salah satu teguran dari Yesus bagi mereka yang mencari hidup melalui barang-barang yang dilarang. Apa tidak ada barang lain yang bisa dijual? Banyak. Masih banyak pilihan kalau mau. Tapi ada yang bilang jual rokok lebih untung. Untung besar. Iya, untung besar. Jadi orang mati kasihan. Untung dalam pelanggaran. Lebih baik pas-pasan asal halal. Apanya jual rokok? Saya pernah cerita, selalu masih ingat cerita saya. Satu kali habis Bible study setengah 12 sampai di rumah. Begitu udah ganti baju, udah pakai piyama, menantu saya bilang, Dedi, ada orang nelfon. Apa katanya? Dedi ditunggu di rumahnya. Saya lihat udah setengah 12. Setengah 12 ini, iya. Ditunggu Dedi, mesti ke sana sekarang. Kenapa? Ada saudara kita dirasuk setan. Dia ada di mana? Ya di rumah itu. Akhirnya saya ganti baju. Ya saudara, kalau saudara mau ketemu setan, itu gelar dokter ministry, gelar dokter segala macam lagi gunanya. Saya mau pikir apa ini? Setengah 12 ketemu setan. Dan saya ke Amerika bukan dipanggil untuk usir setan. Saya tidak pernah belajar di UNAI atau di mana how to cast out the devil. Tidak ada mata pelajaran itu. Jadi saudara, kalau sudah mau ketemu setan, semua teori-teori doktrin dan gelar kita tidak ada artinya. Saya hanya ingat omongan Yesus, hal seperti ini hanya bisa diatasi oleh Puasa dan doa dan puasa. Jadi saya bilang sama kumpul dulu, kita sembahyang, berdoa. Saya katakan, Tuhan, kami tidak berdaya berhadapan dengan musuh seperti setan yang malam ini tengah menguasai seorang anak. Kau katakan hal seperti ini hanya bisa diatasi oleh doa dan puasa. Hanya Engkau yang kami inginkan untuk hadir bersama-sama kami. Si Duma bilang, dan saya juga ikut. Kenapa ikut? Jangan setan diusir di sana, datang ke rumah ini. Akhirnya kami 2 keluarga, 1 mobil. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Memang kalau setan itu kelihatan. Saya kenal orang itu. Saya kenal suaranya. Tapi malam itu matanya itu seperti mau merekam kita. Dan kata-katanya, suaranya jadi besar. Perempuan tapi suaranya jadi besar.
Ya, kami duduk. Akhirnya saya bacakan ayat Alkitab, berdoa. Pulang jam 3. Ya, begitulah. Kalau sudah bertemu dengan setan, tidak bisa kita lawan dengan teologi, dengan doktrin. Kita hanya bertelur dan memohon kuasa Tuhan. Ayat apa yang dibaca, pendeta? Bagaimana? Ayat apa yang dibaca? Oh, saya baca banyak ayat itu dari buku Wahyu, bahwa engkau akan bisa mengalahkannya dengan darah Kristus dan dengan firman-Nya. Lalu saya baca dari Markus pasal 1, bagaimana Tuhan mengusir setan dari seseorang. Satu lagi yang saya baca, Yakobus 4 ayat 7. Oke. Serahkan dirimu kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada. Masih ingat? Iya, ada itu. Yakobus 4 ayat 7. Kemudian yang berikutnya, hari Rabu, get up and walk. Ini tentang siapa? Seorang yang lumpuh. Saya baca Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Yang menyembuhkan orang ini iman siapa? Karena orang ini digotong oleh 4 orang. Lalu ayat Alkitab di ayat pertama, coba baca lagi ayat pertama, please. Maka Yesus melihat imannya mereka. Iman siapa? Mereka. Orang-orang yang ada situ. Yang 4 orang temannya. Iman bukan iman dia, iman mereka. Mereka. Lalu apalagi yang Yesus katakan? Dosa. Orang banyak itu mengatakan Menghujat. ini menghujat, dan lagi kalau mengatakan dosamu diampuni, kan nggak kelihatan diampuni atau tidak. Yesus katakan, kenapa kamu bicara demikian? Mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau bangkitlah dan berjalanlah. Tapi supaya kamu yakin bahwa aku bisa mengampuni dosa orang, aku berkata kepada orang ini, bangkit dan berjalanlah. Lalu sembuhlah dia. Sudah dapat? Did you get the point? Karena orang-orang yang hadir di situ, yang pengkritik Yesus katakan, kalau mengatakan dosamu diampuni, ya semua orang juga bisa, nggak kelihatan hasilnya. Kalau kamu betul-betul jago, suruh dia bangkit dan berjalan.
baru kami percaya bahwa engkau juga sanggup untuk mengampuni. Makanya Yesus juga katakan, supaya engkau percaya bahwa anak manusia bisa mengampuni dosa orang, aku berkata kepada orang ini, bangkitlah dan berjalanlah. Jadi di sini membuktikan keilahian Yesus. Bangkitlah dan berjalan. Iman siapa yang menyembuhkan? Iman keempat teman Iman ditambah dengan iman orang. Iman mereka. Kalau ada orang sakit di tengah-tengah kita, Alkitab katakan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jikalau ada seseorang sakit di tengah-tengah kamu, Panggillah siapa yang harus panggil? tua-tua. Nah, yang tua-tua kan yang Keluarga yang harus panggil. Orang-orang yang ada sih. Coba buka Yakobus 5. Saya mau supaya jelas supaya saudara. Orang yang sakit itu nggak bisa panggil. Jadi kalau di Alkitab dikatakan, jika ada seorang di antara kamu yang sakit, biarlah memanggil ketua. Siapa yang harus memanggil ketua? Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray. Siapa yang harus memanggil? Orang yang sakit itu. Jadi saudara-saudara, jangan tunggu sampai sudah koma baru panggil. Jangan. Kalau orang sakit, biarlah orang itu memanggil tua-tua sidang untuk mengurapi dengan minyak. Waktu saya diurapi, ada teman saya berkata, wah sudah diurapi. Karena kita sudah kebiasaan kalau diurapi artinya ya, padahal pengurapan itu bukan meminta supaya dia cepat mati, tapi minta dia supaya sembuh kembali. Waktu pendeta diurapi, ada foto saya di samping situ. Itu telepon datang ke saya bukan main. Juga sudah diurapi. Jadi bagaimana? Ya sudah sembuh. Itu pakai minyak apa itu? Berapa itu? Berapa tahun lalu? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Minyaknya minyak apa itu? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Harus minyak zaitun. Tapi biasanya dipakai minyak zaitun. Itu yang di Pendeta biasanya punya. Jadi di sini saya di sini. Di foto mereka. Ditanya, bagaimana? Oh jadi sudah diurapi ya? Kalau sudah diurapi, mereka pikir sudah mau habis. Sudah, ya biasanya gitu pikiran kita itu. di sini Itu beratnya hospital. Iya, berat dalam hospital. di Yakobus disebut pengurapan. Kata yang berikutnya adalah kesembuhan. Di Markus pasal yang ke-6, waktu murid-murid laporan sesudah keliling mengabarkan Injil, mereka katakan, dan orang sakit kami urapi dan sembuh. Di Yakobus juga
diurapi, sembuh. Markus berapa pendeta? Tapi pendeta ini pengalaman yang saya lihat. Semua yang diurapi berangkat, baru pendeta baru berangkat. Rata-rata yang diurapi berangkat semua. Karena mereka sudah memang dalam keadaan kritikal baru diurapi. Iya, mungkin juga. Waktu kena stroke pertama nggak perlu diurapi. Sudah 2-3 baru. Jadi ya berangkat. Umumnya kita lihat. Pak Manurung tambah panjang umurnya itu. 1-2 Manurung muda sama Manurung tua. Diurapi. Bisa. Ayat yang kedua ini Pak Ringo-Ringo, Bukan pendeta? Markus 6 Iya. ayat 13. Coba baca. Markus 6 ayat 13. Laporan dari murid-murid setelah ngabar Injil. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. Mereka mengurapi Dengan minyak dengan minyak orang-orang yang sakit. dan Mereka sembuh. menyembuhkan mereka. Dan mereka Baik, yang terakhir, saya masih ingat Yesus ini suka melakukan apa yang disebut puzzling act. Apa puzzle? Puzzle itu yang menimbulkan tanda tanya. Puzzling act, tindakan yang merupakan seperti teka-teki. Kita kadang-kadang nggak mengerti apa maksudnya. Kok Yesus ngomongnya begini? Masih ingat apa yang pernah dikutuk Yesus? Pohon ara. Itu adalah puzzling act. Orang merasa heran, kenapa pohon ara ini? Karena di situ ditulis waktu itu belum musimnya. Ya kalau belum musimnya, Jangan harap dia keluarkan jangan harap ada buah. Tapi diapain? kutuk. Dikutuk. Apa salah saya? Belum musimnya kok. Itu puzzling. Ada juga puzzling statement. Kata-kata yang diucapkan Yesus menimbulkan tanda tanya. Inilah salah satu puzzling statement hari Kamis. Coba baca ayatnya. Pasal 8 Matius ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Apa ini? Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Seperti kesannya seperti kurang enak. Keras sekali. Orang mati sudah menguburkan orang mati. Apa ini maksudnya? Apa pelajaran dari episode ini?
Prioritas. Satu lagi, Priority. ada satu kata lagi. Prioritas betul, Prioritas. tapi satu lagi. Urgensi. Nah, itu dia. Urgensi. Sampai orang mati pun dibiarkan menguburkan diri. Ada juga keterangan lain seperti ini. Di antara orang-orang waktu itu ada adat seperti adat orang Batak. Orang Batak apa namanya? Kalau gua mereka Seorang anak menyuapi bapaknya. Kalau bapaknya sudah tua, dia minta berkah. Nah, ini bukan seperti itu. Tapi di antara orang Yahudi ada satu adat. Madulani sendasa. Ya, itu dia. Kalau ini adatnya lain. Kalau orang mati menguburkan dirinya, itu membuat pusing banyak orang yang mendengar. Di zaman kita yang sudah terpisah jauh dari zaman Alkitab, gimana dipraktekkan. Biarlah orang mati mengunjungi orang mati. Mengapa? Karena dulu ada kebiasaan, kalau orang yang sudah tua, hidupnya bergantung kepada anaknya. Jadi adalah tugas daripada anak untuk menjaga itu orang tua, memberi makan, apalagi kalau sudah seperti vegetables. Tapi Yesus katakan apa? Pekerjaan ini lebih urgent daripada Menjaga orang tua. menjaga orang yang segera akan. Itu satu keterangan lain yang diberikan. Apa maksudnya? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya adalah kalau kita mau ikut pekerjaan Tuhan, kita harus ingat, harus disertai dengan a sense of urgency. Itu keterangan yang lainnya. Mungkin bagus juga kita baca paragrafnya. Hari Kamis, paragraf terakhir. Oleh karena itu jawaban Yesus demikian. Panggilan pemuritan yang lain terdapat dalam Matius 9 ayat 9-13, yakni panggilan kepada Matius, seorang pemungut cukai yang dibenci. Yesus mengenal hati orang ini yang jelas-jelas terbuka bagi kebenaran, sebagaimana ditunjukkan oleh reaksinya terhadap panggilan itu. Yesus tahu dengan pasti reaksi apa yang akan terjadi dengan memanggil seseorang seperti Matius. Demikianlah terjadi seperti yang ditunjukkan oleh ayat itu. Dari sudut pandang kita sekarang ini adalah sukar melihat betapa menjengkelkannya keadaan status quo kepada seseorang seperti Matius. Bagi orang-orang saat itu, apa yang kita lihat di sini adalah salah satu contoh betapa bersifat menyeluruh sebenarnya panggilan Injil itu. Jadi di urgensi pokok itu inti daripada pelajaran tentang menguburkan orang mati ini. Yang terakhir, sebelum kita pulang, baca huruf tebalnya, ya. Iya, pendeta. Bacalah Matius 9 ayat 13. Meskipun konteksnya berbeda, bagaimanakah prinsipnya dapat diterapkan sekarang ini? Sekalipun kita
mengganti gagasan persembahan dengan pengorbanan Yesus. Artinya, bagaimana kita dapat berhati-hati supaya kita tidak sedang membuat keyakinan atau praktik agama yang bagaimanapun benarnya menghalangi untuk melakukan apa yang sebenarnya penting bagi Tuhan. Baik, buku Matius menekankan tentang apanya Yesus. Humanity. Teaching. Kalau buku Matius penuh dengan the teaching of Jesus. Paling sedikit ada 5. Yang lain menyebutkan tentang block of teaching. Kalau Markus menekankan tentang Action. the action of Jesus. Maka dengan segera Yesus begini-begini. Dengan segera Yesus begini-begini. Jadi Matius menekankan pengajaran Yesus, Markus menekankan action of Jesus. Kalau dikombin jadi sempurna. Nah, kalau semua pelajaran ini mesti dirangkum dalam satu kalimat, kalimat itu bunyinya gimana? Sebelum kita pulang. Kalau buku Markus harus dikondens jadi satu kalimat, bunyinya kira-kira begini. Kehidupan Yesus selama di dunia ditandai oleh 2 hal. Yang pertama apa? Healing. Preaching. Satu kata belum saudara sebut. Kehidupan Yesus di dunia ini menurut Markus ditandai oleh 2 hal. Yang pertama, menurut Markus, Ya, menyembuhkan, healing. ya itu termasuk kepada apa? Istilah yang Action. luas. Satu lagi. Di buku Markus, kehidupan Yesus ditandai oleh 2 hal. Miracle. Yang pertama, Iman. Pengampunan dosa dan penyembuhan. dia kata yang lebih luas. Skop. Dimulai dengan huruf yang sama. Mengampuni. Iya, itu sebagian. Ayo kita nggak pulang sebelumnya. Kehidupan Yesus selama di dunia ini ditandai oleh blank dan akhirnya blank. Saudara sudah tahu, cuma di komputer saudara belum kenal. Pelayanan. Nah itu dia. Bahasa Inggris apa? Service. Diakhiri dengan Sacrifice. sacrifice. Jangan lupa service mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 30 itu service. Begitu sampai di ayat 31 pasal 8 sampai pasal 16 itu bicara tentang apa? Sacrifice. Jadi hendaknya begitu kehidupan kita sekarang ini.
ditandai oleh service, diakhiri oleh puncak dari service, yaitu sacrifice. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, pelajaran kita sudah selesai. Conclusion. Iya, conclusion baca. The power and authority of Jesus as the Messiah were used to serve and uplift humanity. To serve, ya. His kingdom was inclusive. Whoever came to him felt embraced by his love and included in his saving grace. The result was wonder. Who can this Jesus be? Jadi dengan melihat segala perbuatan Yesus, orang banyak apa? Wonder. Who can this Jesus? Siapa sebenarnya Yesus ini? Baik. By touching the lepers, Jesus showed that no matter how bad our sin is, He will draw close to those who are willing to be forgiven, heal and cleanse from it. Baik, dengan menjamah orang kusta, Yesus tunjukkan bahwa bagaimanapun menjijikkannya dosa kita, Dia akan datang dekat kepada mereka yang mau diampuni, disembuhkan, dan ditahirkan dari penyakitnya. Yang terakhir, in the end, despite our immediate physical needs, how crucial that we keep eternal things ever before us in the world where so much is only temporal and fleeting. di dalam hidup ini sebaiknya kita memikirkan lebih banyak tentang yang eternal things daripada yang temporal dan fleeting. Jadi utamakan kerajaan surga daripada kerajaan dunia. Itu dasar Hanya surga. Urgency.